Lingerie merah yang menggoda. Kevin. Aku pikir Tante Prisa lupa untuk menyuruhku datang saat weekend, namun ternyata tidak. Tiba-tiba Tante Prisa menyuruhku datang saat aku sedang nongkrong dengan Aidan, Radit, Aska dan kembarannya, Askia. Sejak pertama kali melihat Askia, aku langsung jatuh hati padanya, namun aku malu untuk mengungkapkannya. Kebetulan Radit dan Aidan berteman akrab dengan Aska dan Askia, jadi aku bisa ikut nongkrong bareng. Bisa bertemu dan melihat Askia adalah kebahagiaan untukku. Askia cantik, ya. Meski istriku yang bule itu lebih cantik sih, tapi aku tetap lebih menyukainya. Askia cantiknya tidak ngebosanin. Aku suka diam-diam memandangnya sebelum Radit atau Aidan menendang kakiku dan menyadarkanku ke alam nyata. Ingat, kamu udah punya istri sekarang, Vin, kata Aidan sambil berbisik di telingaku. Esh! Aku memasang wajah sebal. Andai mobilku tidak hilang, aku pasti masih bisa hidup bebas dan mengejar cinta Askia. Hidupku tak akan terbelenggu dengan Tante Prisa. Mengingat hal itu aku semakin membenci Gino. Awas saja kalau aku sampai bertemu dengannya. Akan kubuat wajahnya bonyok. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Tante Prisa calling. Wah, bahaya nih kalau sampai Askia dengar. Aku pun mengangkat telepon seraya menjauh dari semuanya. Benar saja, malam ini Tante Prisa memintaku datang ke apartemennya. Untung tak ada yang mendengar saat aku terima telepon. Aku menepati janjiku untuk datang. Aku terdiam saat melihat Tante Prisa membukakan pintu untukku. Wow, seksi sekali istriku ini. Ia memakai lingerie merah yang tipis dan menampilkan pakaian dalamnya. Untuk meredam hasratku, aku memilih melihat-lihat apartemennya yang super keren. Pemandangannya indah sekali. Aku yakin, Tante Prisa pasti menggelontorkan banyak uang untuk membeli apartemen ini. Sebenarnya aku tahu kalau Tante Prisa adalah orang yang baik. Saat tahu kalau mobilku hilang dan aku butuh tumpangan untuk ke Bandung, ia dengan mudahnya percaya dan mau membantuku. Saat aku memohon untuk meminjam mobilnya, dia bahkan akan memberikannya jika aku mau menjadi suaminya. Sungguh perempuan yang sangat baik, bukan? Entah mengapa aku melihat kalau Tante Prisa itu seakan memiliki sesuatu yang ia sembunyikan. Semacam memendam rasa sakit hati dan perasaan kesepian. Aku tidak membencinya, aku malah bersyukur bisa bertemu dengan wanita sebaik Tante Prisa. Sayangnya, Tante Prisa terus menggodaku. Aku itu laki-laki normal, aku juga punya hasrat yang menggebu, apalagi aku masih muda dan penasaran dengan hal-hal yang berbau seksual. Aku pernah punya pacar namun hanya sebatas pacaran biasa aja. Aku putus karena aku sadar kalau aku tidak benar-benar menyukainya sampai akhirnya aku bertemu dengan Askia dan jatuh cinta dengannya. Tante Prisa menyuguhkanku minuman dingin. Aku langsung meneguknya untuk mengusir pikiran kotor yang ada di otakku saat ini. Bagaimana tidak kotor kalau aku diberi pemandangan yang begitu amazing? Buah sintal miliknya yang kencang dan agak besar terlihat menyembul keluar. Sungguh menggoda imanku, rasanya aku ingin menyentuhnya dan mencicipinya seperti malam itu. Rupanya aku ketahuan saat sedang memandang buah sintal milik Tante Prisa. Ia tiba-tiba memajukan dirinya dan mengecup pipiku, membuat jantungku berdebar kencang. Aku tahu, Tante Prisa ingin kami melakukan hubungan suami istri lagi seperti kemarin. Aku juga ingin, tapi tangan Tante Prisa lalu menyentuh bibirku dengan lembut. Tak lama ia menarikku mendekat dan menciumku dengan lembut. Aku yang sudah terbakar gairah melupakan keinginanku untuk menahan diri. Aku membalas ciumannya dan memberinya kepuasan seperti yang ia inginkan. Malam ini jauh lebih hebat daripada kemarin. Mungkin karena aku sudah belajar dari pengalaman pertamaku. Tante Prisa pun demikian. Ia terlihat menikmati setiap sentuhan dan penyatuan yang aku lakukan. Ia tak lagi merasa kesakitan dan bahkan beberapa kali mendesah dan menyebut namaku dengan suaranya yang seksi. Ah, aku suka sekali mendengar suaranya. Aku pun semakin terbawa hasratku dan menikmati permainan malam ini sampai akhirnya aku tersadar kalau aku bisa saja menghamili anak orang. Aku belum siap. Aku sendiri tak tahu masa depanku seperti apa.
Wajah Tante Prisa terlihat kecewa padaku saat aku menjawabnya dengan jujur. Tante Prisa lalu berdiri dan berjalan menuju kamar mandi tanpa sehelai benang pun yang ia kenakan. Aku menatap tubuhnya yang sangat indah, yang hanya aku sendiri yang pernah menikmatinya. Aku akui pesona Tante Prisa memang terlalu memabukkanku. Ada rasa bangga dalam diriku karena berhasil mendapatkan mahkotanya. Tante Prisa tak lama keluar dari kamar mandi dan terlihat habis mencuci wajahnya. Ia mengenakan lagi lenserie merah yang tadi ia kenakan lalu duduk di sofa seraya memegang perutnya yang datar. Aku lapar. Aku masih tidak mengerti dan menatapnya dengan tatapan bingung. Kenapa dia lapar dan harus laporan denganku? Aku belum makan, kata Tante Prisa lagi. Lalu kenapa kalau belum makan? Kenapa harus bilang sama aku? Memangnya aku ibunya? Ih! Tante Prisa mencubit perutku dengan gemas, membuatku sampai mengadu kesakitan. Aku lapar. Buatkan aku makan. Aduh, sakit tahu, Tante. Tante memang tidak bisa masak. Tanyaku balik seraya mengusap perutku yang ia cubit, terlihat memerah. Aku hanya memakai celana boxer saja tanpa kaos karena merasa gerah sehabis melakukan pergulatan dengannya. Tante Prisa menggelengkan kepalanya. Gak bisa. Hah? Gak bisa masak? Ceplok telur bisa kan? Tanyaku lagi. Tante Prisa kembali menggelengkan kepalanya. Gak bisa juga. Biasanya, ada pelayan yang menyiapkan makanan untukku. Aku terkejut mendengarnya. Ceplok telur bukankah kegiatan yang paling mudah? Kenapa dia tidak bisa? Memang beda Tuan Putri ini. Ya udah, ada bahan makanan apa? Biar aku buatkan. Tanpa menunggu jawaban dari Tante Prisa, aku berjalan menuju lemari es miliknya. Rupanya, isinya lumayan banyak. Aku sendiri heran kenapa dia menyiapkan bahan masakan yang banyak tapi tidak bisa memasaknya. Aneh. Apa dia terlalu dimanjakan oleh orang tuanya sampai tidak bisa masak sama sekali? Tante suka makan nasi goreng tidak? Aku putuskan untuk membuat menu masakan yang sederhana saja. Sebenarnya aku juga lapar, kegiatan yang kami lakukan membuat tenagaku habis. Aku yang sudah makan pun jadi lapar lagi. Suka. Oke. Tante duduk manis saja ya, biar aku buatkan. Aku memang terbiasa mandiri. Mami dan Dedi mendidikku dalam berbagai hal, salah satunya masak dan membersihkan rumah sendiri. Kalau aku tidak suka dengan masakan buatan Mami, aku akan bereksperimen dengan masakanku sendiri, membuat nasi goreng contohnya. Aku paling jago membuat nasi goreng. Aku suka membuatnya di malam hari saat perutku lapar akibat belajar. Saat aku sedang asyik menumis bumbu, Tante Prisa tiba-tiba datang dan berdiri di belakangku. Harum banget. Kamu jago masak ya? Bukan jago, Tante. Membuat nasi goreng itu gampang. Nanti aku ajarin deh sama Tante. Sekarang tuh banyak bumbu instan yang bisa Tante pakai untuk masak. Tinggal ikuti saja petunjuknya, jadi deh. Aku tiba-tiba terkejut saat Tante Prisa memelukku dari belakang. Wow, Tante Prisa memang bahaya. Kenapa sih selalu saja menggoda Juno milikku? Bahaya nih. Aku harus tenang, jangan sampai Juno bangun lagi. Tante Prisa tuh super seksi, dipeluk dari belakang saja, aku bisa merasakan aset miliknya, apalagi saat ini aku tidak memakai kaos. Pecah sudah konsentrasiku dalam memasak nasi goreng. Fokus. Aku cicipi sedikit untuk mengoreksi rasa, tidak buruk juga. Tan, piringnya mana? Tante Prisa akhirnya melepaskan pelukannya padaku. Aku bisa bernafas lega sekarang. Tante Prisa mengambil 2 buah piring lalu menaruhnya di atas meja. Nasi goreng buatanku sudah jadi. Kami berdua makan dan kulihat Tante Prisa begitu menikmati masakan buatanku. Enak banget. Kamu jago banget masak. Aku suka. Nanti ajarin aku ya. Wow, akhirnya ada yang memuji nasi goreng buatanku enak. Sisil saja suka meledek, katanya nasi goreng buatanku biasa saja.
Ternyata Tante Prisa sangat menyukainya. Tanpa sadar aku tersenyum senang mendengar pujian darinya. Syukurlah kalau Tante suka. Nanti aku ajarin. Selama tinggal di apartemen, Tante kalau makan bagaimana? Aku pesan online atau saat jalan-jalan ke mall aku beli makan untuk di rumah. Jangan makan di luar terus. Tidak sehat. Tante harus belajar masak. Masakan buatan rumah itu lebih sehat dan higienis. Tante bisa tahu kandungan di dalamnya. Aku lihat bahan makanan di lemari es Tante sangat banyak. Buat apa Tante membelinya kalau tidak bisa memasaknya? Ini yang aku suka dari Tante Prisa. Saat aku menasehatinya, ia akan mendengar nasihat dariku, benar-benar istri yang penurut. Kak Ariel yang membelikannya. Kak Ariel bilang, aku tidak boleh kehabisan stok bahan makanan. Kak Ariel tahu kalau selama ini aku tak pernah hidup mandiri. Hanya karena kamu memintaku tinggal di Jakarta, aku harus keluar deh dari istanaku yang nyaman itu. Ucapan Tante Prisa membuatku merasa bersalah. Tante Prisa bagaikan seorang putri yang harus hidup mandiri tanpa pelayan-pelayannya. Pasti sulit. Maaf ya, Tante. Hanya karena keinginanku Tante sampai harus repot. Tante sudah membeli apartemen yang bagus. Tante juga mengorbankan semua fasilitas yang selama ini Tante miliki. Aku benar-benar menyesal sudah membuat Tante Prisa mengorbankan banyak hal demi keegoisanku. Nomor problem. Awalnya, aku pikir tinggal di Jakarta tidak enak. Macet, polusi, dan rawan kejahatan. Ternyata, enak juga. Aku bisa sering-sering ke kantor. Aku juga bisa mengawasi banyak bisnisku yang lain. Masalah makan itu gampang. Aku bisa beli dan aku akan belajar sedikit demi sedikit memasak menu sederhana. Tenanglah. Aku sudah tinggal di Jakarta sekarang. Kamu harus sering-sering main apartemenku. Ingat, kamu itu suamiku sekarang. Jangan biarkan aku kesepian di kota besar ini seorang diri. Tante Prisa tersenyum kecil. Wow, senyum sedikit saja dia sudah cantik, apalagi kalau dia tertawa lebar. Aku ingat-ingat, rasanya Tante Prisa lebih sering bersikap dingin dan jarang tersenyum, namun hari ini sikap dinginnya sedikit mencair. Dia juga mulai banyak bicara. Baguslah. Bagaimanapun Tante Prisa adalah istriku. Aku anggap perpindahannya ke Jakarta adalah bentuk baktinya kepada sang suami. Ged, itu satu nilai tambah untuknya di mataku. Aku melihat jam dinding di apartemen Tante Prisa. Sudah pukul 12 malam. Tante Prisa rupanya ikut mengikuti kemana arah tatapanku. Kenapa kamu melihat jam? Sudah malam, aku harus pulang, Tan. Jawabku dengan santai. Loh, kamu gak nginep? Sikap ramah Tante Prisa kembali hilang. Wajahnya terlihat kesal dan kecewa apalagi saat aku menggelengkan kepalaku. Tidak. Maaf ya, Tante. Aku harus pulang. Aku takut Dedi dan Mami mencariku. Tante Prisa terlihat menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan kesal. Baiklah, pulang saja. Jangan lupa, cuci piring dan tutup pintunya. Dengan kesal Tante Prisa berjalan melewatiku dan masuk ke dalam kamarnya. Aku tahu, Tante marah. Mau bagaimana lagi? Aku tak bisa sering-sering menginap di luar. Mami dan Dedi pasti akan curiga. Setelah mencuci piring bekas makan kami berdua dan beberapa peralatan makan lain yang belum dicuci wastafel, aku memakai pakaianku dan pamit pulang. Tante, aku pamit pulang dulu ya. Tante Prisa tak berkata apa-apa. Aku tahu dia pura-pura tidur. Aku pun pulang dan menutup pintu apartemennya dengan rapat.